Baiklah, saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini kami berdiri sebagai tim pembuka pemerintah dengan mosi Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Apa yang kami maksud dengan pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah itu bisa disebut sebagai APBN jika di negara Indonesia dan sebutan-sebutan lainnya di negara lainnya. Oke, yang pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu apa latar belakang dari munculnya mosi ini. Mengapa pada akhirnya mosi ini bisa muncul ke permukaan? Oke, yang pertama mari kita lihat apa hak dari Bank Sentral itu sendiri. Bank Sentral itu sendiri didefinisikan sebagai bank yang independen, yaitu pihak yang berdiri sendiri dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, yang memiliki hak untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter dengan memperhatikan laju inflasi. Kebijakan moneter di sini didefinisikan sebagai kebijakan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan tersedianya uang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi pada akhirnya Bank Sentral itu memiliki kewajiban dan hak untuk mengatur persediaan uang agar tidak terjadinya inflasi ataupun deflasi yang terlalu signifikan. Yang kedua adalah sejauh ini Bank Sentral hanya berperan sebagai penjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan saja. Sementara pelaksananya dan selama ini tidak ada. Sementara pelaksana roda keuangan di suatu negara itu adalah pemerintah sendiri. Dan selama ini tidak ada batasan atas pengeluaran yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, maka dari itu sering terjadi di beberapa negara, terkhususnya adalah di negara berkembang, itu pengeluaran pemerintah itu tidak terlaksana secara efisien, yang mengakibatkan pada banyaknya program pemerintah yang terbengkalai. Seperti bisa dilihat bahwa di pemerintah Indonesia sendiri banyaknya program pemerintah yang terbengkalai, seperti program Gubernur Jakarta pada periode sebelumnya yang terbengkalai, padahal masa berjabatannya sudah selesai, seperti stasiun kereta api dan lain sebagainya. Padahal produk pemerintahnya sudah selesai, namun program tersebut belum terselesaikan karena tidak adanya batasan yang ada. Selanjutnya adalah juga hal ini mengakibatkan rawannya dan banyaknya kasus korupsi yang terjadi, terutama di negara-negara berkembang di mana masih terjadi inflasi yang secara signifikan, yang mengakibatkan bahwa dibutuhkannya pihak luar yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah untuk menetapkan adanya batasan-batasan atas pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dan pihak ini dalam pengertian ini adalah Bank Sentral itu sendiri. Oke, goal kami adalah pengeluaran suatu pemerintah yang lebih sistematis, efisien, dan dalam rangka menurunkan angka korupsi. Mekanisme di sini yang akan kami terapkan adalah mosi ini akan kami terapkan pada negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan cenderung mengalami inflasi signifikan selama bertahun-tahun. Oke, mari kita masuk ke ranah argumentasi kami. Yang pertama kami akan membawakan yaitu perlunya pihak independen yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah untuk mengatur dan membatasi pengeluaran pemerintah itu sendiri. Dan kedua adalah efisiensi dari pengeluaran pemerintah. Apa pentingnya efisiensi dari pengeluaran pemerintah itu sendiri? Oke, mari kita masuki ranah argumentasi saya yang pertama. Bank Sentral sebagai pihak yang berdiri sendiri, dalam kata lain independen, dan tidak bisa diintervensi pemerintah, itu diharuskan dalam mosi ini untuk membatasi pengeluaran pemerintah. Pemerintah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan selama ini itu dalam hal ini memerlukan pihak luar yang independen dan untuk membatasi pengeluarannya. Mengapa demikian? Karena pemerintah itu memerlukan pihak luar yang dapat mengawasi dan membatasi pengeluarannya agar pengeluarannya itu lebih efisien, berjalan efisien, agar terdapat pihak luar yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Agar apa? Agar masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah melaksanakan programnya itu dengan lebih terpercaya. Oke, masuk ke ranah argumentasi saya yang kedua.
mengapa pada akhirnya mosi ini jika diterapkan akan menghasilkan pengeluaran pemerintah yang lebih efisien. Pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan pengeluaran yang lebih hemat dan efisien karena adanya kebatasan-batasan dari Bank Sentral atas pengeluaran negara itu sendiri. Yang pada akhirnya apa? Ketika ada batasan dari pihak luar yang independen dan tidak dapat diintervensi sama sekali oleh pemerintah, hal ini akan memaksa suatu pemerintah untuk lebih pandai-pandai, untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluarannya. Bisa kita lihat bahwa dalam kasus-kasus seperti rawannya korupsi, adanya program-program kerja pemerintah yang terbengkalai, padahal itu sudah dilaksanakan namun baru mencapai sekian persen, belum mencapai 100% dan sudah terbengkalai, itu adalah bukti bahwa tidak terkelolanya suatu pengeluaran keuangan oleh pemerintah dengan baik, dan pada akhirnya memang dibutuhkan batasan tertentu yang hal ini hanya dapat dilakukan oleh pihak luar yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah, dan pihak itu adalah Bank Sentral itu sendiri. Oke. Yang pada akhirnya mengapa hanya Bank Sentral yang dapat melakukan hal ini? Bank Sentral dapat melakukan hal ini karena pada kenyataannya Bank Sentral itu adalah pihak independen yang ada di setiap negara, yang dimana ia memiliki kewajiban dan hak untuk melaksanakan dan menetapkan dan menjaga stabilitas perekonomian suatu negara tersebut. Jadi pada akhirnya Bank Sentral ini memang dapat dipastikan ketika ia membatasi pengeluaran suatu negara, maka tujuannya atau haknya yaitu untuk menjaga stabilitas perekonomian, menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan itu akan terlaksana dengan lebih baik, sehingga pengeluaran suatu negara itu akan berjalan lebih efisien. Angka persentase korupsi dari suatu negara itu akan menurun karena walaupun akan ada korupsi pada akhirnya mungkin angka korupsi tersebut akan lebih menurun karena adanya batasan-batasan pengeluaran dari Bank Sentral sendiri. Dengan ini kami bangga berada sebagai tim pembuka pemerintah. Terima kasih.